3MRK7. Loh, saya 3MRK7 ini berarti ngajar saya ya. Kemarin ada siapa, Aris ya? Sekarang sudah mulai 8.45. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas join ya, atas kehadiran kalian di dunia virtual saya, di room virtual saya. Moga-moga dalam kondisi sehat semua ya. Hari ini kita masuk di minggu ke-14. Tinggal 2 kali pertemuan lagi, minggu ke-15 dan ke-16 ya. Materi saya tinggal parkir saja ya. Moga-moga selesai hari ini sehingga minggu depan 15-16 itu saya bisa memberikan bonus, yaitu tentang rambut dan marka. Saya katakan rambut dan marka itu bonus ya. Karena kalau nggak salah itu memang saya masukkan, kalau saya di kontrak kuliah saya masukkan, tapi sebenarnya di teman-teman pengajar yang lain itu tidak dimasukkan, jadi tidak bisa dikatakan sunnah gitu ya, tidak wajib. Tapi insya Allah kalau waktunya ada akan saya sampaikan tentang rambut dan marka. Tapi untuk minggu ini insya Allah akan saya selesaikan untuk parkir. Materi sudah saya upload di Classroom, silakan kalian download. Saya minta tolong kalau memang materi sudah ada saya upload di Classroom, tolong di download ya. Kalian download kemudian kalian baca ya. Kalau tidak bisa membaca hari ini mungkin besok atau lusa gitu ya, sekalian baca. Nah, nanti pertemuan berikutnya kalian tinggal kalau ada yang tidak paham atau yang ada yang perlu kita diskusikan, tinggal diskusikan saja ya. Oke, saya akan mulai absen. Absen saya di mana ya? Sebentar. Kok nggak ada ya? Sebentar ya. Sudah tak siapin semua kok. Dulu. Sebentar absen saya. Oke, saya mulai dari 3MRK7. Oh, mohon maaf kemarin sopo. Saya kemarin nyapa mahasiswa 3MRK7. Saya ngomong saya tidak ngajar, keliru berarti. Saya mohon maaf. Jam ketiga. Alexi ada? Alexi izin ke kamar mandi, Bu, di kolom chat. Oh iya. Alfitra? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Haril ada? Ariel masih izin sinyalnya bermasalah, Bu. Iya, kok terakhir. Hijau. Brian? Hadir, Bu. Cindy? Hadir, Bu. Dewi Fortuna? Hadir, Bu. Jaduk? Hadir, Bu. Doni? Hadir, Doni Bu. Akbar? Hadir. Faresa? Tidak ada. Ferdi? Tidak ada. Ika Wahyu? Nggak ada juga. Husnul Aldi? Hadir, Bu. Lutfia ada. Mercy? Hadir, Bu. Fata ada? Nggak ada. Ali Kamil? Nggak ada. Oke. Nizar? Hadir, Bu. Nailatul? Nggak ada. Nurul Indah? Hadir, Bu. Muslim? Hadir, Bu.
Rizka, Hadir, Bu. Satria, Hadir, Bu. Safa. Safa ada? Safa, nggak ada. Yudhata, Hadir, Bu. Yudhistira, Hadir, Bu. oke. Yang tidak Mohon hadir, maaf, yang atas nama Ika Wahyu Alfi masih itu Bu terkendala sinyal Bu. apa? Ika Wahyu Ika. Alfi. Iya, Oke. masih terkendala sinyal. Terima kasih Bu. Bu Oke. Ferdi hadir, Bu. Sudah? Saya lanjutkan, berikutnya adalah 3 MRK 6. Ya. Ahmad Resandria, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Anjas, Hadir, Bu. Brian, tidak ada. Lia, Hadir, Bu. Dev, Hadir, Bu. Diki, Hadir, Bu. Fahmi Miroran, Hadir, Bu. Fawaz, Hadir, Bu. Hemia, Hadir, Bu. Lingga, Hadir, Maulina, Hardin, tidak ada. Hadir, Bu. Wadah. Ahnaf, Untuk Anaf izin relock katanya, Bu. oh gitu, oke. Iqbal, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Novanda, Hadir, Bu. Novia, Hadir Bu. Hairun, Hadir, Bu. Rahmat Fajar, Hadir, Bu. Ratna Wulandari, Ulan Andari, Hadir, Bu. Samir, ada? Samir? Tidak Hadir, ada. Ya. Rena, Hadir, Bu. Via, Hadir, Bu. Yazid, Ya, saya, Bu. Ada. ada. Oke. Yang tidak ada satu ya, Brian. Kemudian yang satunya lagi, Akna belum ya? Belum masuk ya, katanya izin masih relock ya. Oke, untuk ini absen saya kira sudah cukup ya. Yang belum join, yang tadi izin saya kasih izin ya. Yang ini tadi juga izin ya, Ika. Sorry, siapa lagi tadi? Ariel juga izin. Mampu atas nama Aril. Sudah hadir, Bu. Sudah, oke. Oke, sudah. Kemudian untuk Ika sudah join belum? Yang lainnya enggak ada. Ika Wahyu, oke. Siapa lagi? Safa, Bu. Siapa? Safa, Bu. Safa, 3 MRK 7. 3 MRK 7. Safa. Iya. Ada lagi? Permisi, Bu. Brian Fajar hadir, Bu. Dia Rai. Oke. Ada lagi? Ahnaf sudah join? Ada? Ahnaf? Belum? Oke. Saya cukup ya, tak tutup ya absennya ya. Ya, saya kira cukup untuk absen. Saya akan lanjutkan materi saya, yaitu tentang parkir. Nah, ya, kita akan bahas parkir, ya. Permisi, Bu. Iya.
Saya Hanaf Bu, absen 14 di kamar 6. Yang tadi relock. Oke. Di kamar kanan. Oke. Ada lagi? Tidak ada ya. Sore ya. Coba. Oke, saya masuk materi yang baru yaitu tentang parkir. Ya, parkir itu di dalam lalu lintas kalau tidak ditata juga akan memberikan problem. Ya, kenapa kok parkir lalu lintas? Setiap kali kita melakukan perjalanan, ya pasti berujung dengan parkir, berhenti. Entah itu berhenti di akhir tujuan ataupun di tengah-tengah perjalanan kita harus berhenti. Nah, kalau parkir ini tidak ditata dengan bagus, ya, tidak dikelola dengan bagus, yang terjadi adalah bisa menurunkan kinerja. Apabila parkir itu diletakkan di pinggir jalan, tidak ditata, ya, maka bisa menurunkan kinerja. Kalian masih ingat ya tentang kinerja ruas jalan perkotaan. Salah satu hambatan samping, ya, kalau kita feedback lagi tentang kinerja ruas jalan, tentang hambatan samping. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi hambatan samping adalah tentang parking, ya, tentang parkir. Nah, jadi parkir itu kalau tidak ditata, tidak dikelola, maka menyebabkan mengurangi kinerja ruas jalan, ya. Itu dari sisi teknisnya. Dari sisi yang lain, dari sisi ekonomis, parkir itu bisa memberikan pendapatan yang cukup tinggi. Ya. Parkir itu sekali lagi bisa memberikan pendapatan yang cukup tinggi. Ya. Makanya kalau kalian lihat, ya, banyak parkir yang istilahnya banyak profesi tukang parkir yang ujuk-ujuk misalnya tiba-tiba. Jadi banyak orang yang menjadi profesi tukang parkir yang tiba-tiba. Saya katakan tiba-tiba istilahnya karena dia tidak resmi dari pemerintah. Jadi kalau yang resmi dari pemerintah itu mesti ada rompi juru parkir, ya. Kalau nggak salah yang kalau di Malang saat itu warnanya hijau itu resmi. Kalau yang warnanya orange itu tidak resmi. Dan kalau yang resmi dari pemerintah selain dari identitas rompi juga ada parkir. Nah, kenapa parkir ini secara ekonomi juga memberikan pendapatan? Karena parkir itu pada waktu kita parkir di kendaraan kita, baik itu mobil atau motor, itu kita seperti sewa lahan. Nah, kalian bisa bayangkan kalau misalnya 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan seterusnya ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu kendaraan yang menggunakan lahan itu adalah berganti-ganti. Otomatis kalau di total maka memberikan pendapatan yang cukup tinggi. Makanya dari sisi ekonomi, parkir itu kalau tidak dikelola dengan bagus, maka bisa menyebabkan suatu daerah itu kehilangan pendapatan. Seperti di Kota Malang, pendapatan parkir itu saya tahun ini belum membaca beritanya, ya, tapi 3 tahun yang lalu pendapatan parkir itu lebih dari 500 juta per tahun. Itu parkir yang dikelola oleh pemerintah kota. Tidak termasuk parkir yang dikelola oleh swasta. Misalnya yang dikelola oleh mall. Kalau mall itu swasta, ya. Nah, apalagi kalau seperti yang di MOG, di mana parkir di sana adalah dia progresif tarifnya, beda. Nah, jadi parkir ini memberikan pendapatan daerah yang cukup menarik, apalagi di era sekarang adalah bukan lagi desentralisasi, tapi sudah otonomi daerah. Maka setiap daerah itu berlomba-lomba mencari pendapatan parkir, ya. Nah, untuk itulah kita akan mencoba mempelajari, ya, tentang parkir. Materi sekali lagi sudah saya upload semuanya. Kalian baca, saya akan memberikan brainstorming aja. Nanti minggu depan kalau ada kalian nggak paham silakan ditanyakan, ya. Oke, aturan yang digunakan, ya, sampai saat ini untuk analisis kebutuhan parkir itu ada di Putusan Menteri Perhubungan Darat nomor 272 HK 105 Dirjen Perhubungan Darat tahun 96. Masih digunakan tahun 96. Ya. Karena kenapa Bu? Berarti kita nggak mengupdate tahun yang peraturan ini masih
kalau diterapkan dengan benar, maka yang namanya kelangkaan tempat parkir itu tidak akan terjadi. Yang terjadi saat ini adalah kita belum menerapkan peraturan. Jadi peraturan ini masih terupdate, ya, masih bagus untuk digunakan, ya. Nah, sebenarnya apa sih definisi parkir? Ya, definisi parkir adalah suatu keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu. Ya, saya katakan bersifat sementara. Kenapa? Karena kalau dia bersifat tetap, itu namanya bukan parkir, tapi sudah menjadi garasi. Ya, bagaimana kalau saya tempat parkir misalnya ke bandara? Saya bawa kendaraan saya, misalnya saya mau pergi keluar kota, tapi besok saya balik. Ya, mobil saya tak taruh di situ, saya taruh di bandara. Apakah itu masuk garasi? Enggak, kan sifatnya sementara. Mungkin paling lama 1 hari, 2 hari, status saya bawa lagi pulang, bawa mobil. Nah, taruhnya pasti beda. Ya, makanya kalau kalian di MUG, itu ada tulisan, kalau sudah parkir di atas jam 12 malam, maka tarif yang digunakan bukan lagi per jam, tapi tarifnya adalah sudah seperti tarif sewa, sudah 100.000 atau 200.000. Jadi hitungannya sudah sewa 1 hari. Ya, itu. Ya, jadi sifatnya sementara aja. Ya, jadi kalau sifatnya permanen, tetap, maka itu harus dimasukkan di garasi. Saya melihat beberapa kelurahan, beberapa RT di Kota Malang, ya RT RW di Kota Malang, itu sudah mulai menerapkan kalau kendaraan parkir di pinggir jalan, maka akan digembosi. Maksudnya di kampung-kampung, ya, akan digembosi. Ada tulisan seperti itu. Parkir di pinggir jalan, maka akan digembosi. Saya secara pribadi saya setuju. Kenapa? Kalau kita parkir misalnya di jalan-jalan umum, ya, kecuali kalau di perumahan. Tapi kalau di kampung, di kampung itu jalannya adalah jalannya pemerintah. Fasilitas yang digunakan adalah fasilitas umum pemerintah. Maka kalau ada orang parkir di mana gangnya itu sempit gitu ya, mungkin hanya mobil, kalau papasan itu ya mepet banget gitu ya, mungkin cuma 3 meter ditambah parkir 1,5 meter dipakai. Akhirnya ada kendaraan lagi mau lewat nggak bisa. Saya lihat di beberapa seperti di Bareng, kemudian di mana lagi ya, di Legend Sutoyo, itu sudah ada tulisan parkir di pinggir jalan maka akan digembosi. Artinya apa? Kalau kita mau beli mobil, kemudian kita itu tidak parkirnya sifat sementara, tapi memang diterletakkan di tempat itu lebih dari 4 atau hampir 24 jam, harusnya kita sudah punya garasi. Ya. Jadi kalau kita parkirnya bukan sementara tapi seterusnya, lama, jangka waktu yang lama, ya sebaiknya punya garasi. Nah, di beberapa negara asing, kalau kita mau beli mobil itu ada survei. Jadi dari pemerintah itu kalau mau beli mobil disurvei dulu, kamu punya garasi apa enggak? Kalau punya garasi maka akan diperbolehkan beli mobil. Tapi kalau enggak punya garasi enggak boleh beli mobil. Nah, di paradigma di kita kebalikannya. Kadang tidak punya, rumahnya masih ngontrak, tapi mobil masih ono. Kadang ada yang punya 1, kadang punya 2. Di rumah ada yang punya rumah, tapi nggak duwe garasi, mobilnya ada 2. Apa yang terjadi? Maka parkirnya adalah di jalan umum. Nah, itu yang paradigma di kita, sehingga apa yang terjadi? Banyak kalau sudah di gang, ya, itu kalau malam mobilnya deret-deret. Ya, tapi kalau sudah jadi semua parkir di pinggir jalan mobilnya. Karena mereka nggak punya garasi. Ya, ke depan itu akan menjadi istilahnya salah satu cara pemerintah untuk mengurangi kepemilikan kendaraan. Jadi kita nggak mungkin menahan orang untuk membeli mobil. Silakan beli mobil. Tapi akan ada kebijakan regulasi. Jadi kalau mau beli mobil akan disurvei. Kalian punya garasi nggak? Kalau nggak punya garasi, buat dulu garasinya. Saya kemarin lihat di daerah mana ya, itu syarat punya mobil harus sudah garasi. Kalau sudah punya garasi silakan. Mau nyicil kek, atau mau lunas kek, ya mau beli mobilnya silakan. Nah, itu salah satu cara untuk menata membuat regulasi, menata jumlah kendaraan yang mengelola jumlah kendaraan yang berada di suatu kota. Ya, saya setuju dengan beberapa daerah. Mungkin ada yang rumahnya di daerah Bareng ya, daerah Bareng, Legend Sutoyo, mungkin di daerah mana lagi yang mana saya itu, Kemirahan apa di mana itu
itu juga ada. Jadi sudah menerapkan kalau parkir kendaraan di jam 9 malam itu belum belum masuk garasi akan digembosi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, tujuan parkir itu apa? Tujuan parkir adalah untuk tempat istirahat kendaraan. Jadi karena sifatnya sementara, ya, karena sifatnya hanya sementara, maka tujuannya hanya untuk sebagai tempat istirahat kendaraan. Seperti di rest area. Rest area kalau di tol itu berarti kan memang tempat istirahatnya sementara. Jadi kalau itu entah itu mobilnya capek ataukah drivernya yang capek, maka diberikan tempat istirahat ya supaya mesinnya nggak panas gitu ya. Yang kedua, tujuan parkir itu adalah untuk menunjang kelancaran lalu lintas. Karena kalau misalnya itu nanti mogok gitu ya di tengah jalan, justru akan mengganggu kinerja ya di situ. Oke. Nah, jenis-jenis parkir itu sendiri ada 2 macam, mungkin kalian sudah tahu ya. Ada namanya parkir di badan jalan dan ada parkir di luar badan jalan. Kalau parkir di badan jalan itu disebut dengan on-street parking. Sedangkan parkir yang di luar badan jalan namanya off-street parking. Ya, oke. Ada on-street parking itu ya seperti ini. Jadi parkirnya di badan jalan. Nah, kalau banyak parkir yang seperti ini, maka pengaruhnya adalah nilai hambatan samping di jalan tersebut akan naik. Bisa tinggi, bisa juga medium ya. Tapi kalau parkir di sini, maka jumlah hambatan samping kamu kan pasti banyak. Ya, kalau jumlah hambatan samping banyak, maka akan pengaruh pada nilai klasifikasi hambatan samping bisa menjadi tinggi. Ya, kalian sudah pelajari kemarin di kinerja ruas jalan. Nah, begitu juga untuk yang parkir di luar badan jalan. Nah, parkir di luar badan jalan ini artinya dia diberikan lahan khusus. Contohnya, ya, kalau parkir di badan jalan, kalau di Malang, saya ngambil contoh di Malang aja, kalian kebetulan saya lihat banyak beberapa yang posisi di Malang. Ya. Parkir di pasar besar, di jalan pasar besar, atau di kayu tangan heritage. Nah, ini kan kalau malam minggu itu kan banyak ya, orang ya banyak, mungkin kalian juga termasuk parkir di sepanjang jalan kayu tangan. Nah, itu termasuk parkir di badan jalan. Ya. Kemudian kalau parkir di luar badan jalan seperti apa? Misalnya kalian jalan-jalan ke mall ya, ke Matos atau ke Mok gitu ya. Parkirnya tidak di jalan, tapi ada lahan khusus. Ya, paling gampang aja. Kamu masuk ke Matos gitu, ada masuk ke gedungnya Matos, ada parkir. Nah, di situ sudah termasuk parkir di luar badan jalan atau off-street parking. Ya, paham ya? Bedanya on-street dan off-street. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Masih memperhatikan saya? Masih mendengar saya ya? Oke, kalau ada pertanyaan. Mohon maaf Bu, saya Fahreza dari Amerika 7 hadir Bu. Amerika 7. Ya Bu. Permisi Bu, saya Nalatul Aulia dari Amerika 7 hadir Bu. Siapa? Oh iya, Aulia. Yes ya? Ada lagi? Ada? Yes ya? Nanti kalau ada yang hadir lagi tak anggap tak cross 1 jam. Lagi. Oke. Di sini Rek. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, keperuntukan lahan parkir itu yang pertama digunakan untuk parkir tetap, yang kedua digunakan parkir tidak tetap. Ya, parkir tetap itu adalah parkir yang mesti ada dan tetap nggak akan berubah-berubah lagi dan sifatnya mesti ono itu, ya tetap. Jadi tidak akan berubah. Ini dari ini ada besok enggak seperti itu. Itu namanya parkir tetap. Di mana parkir tetap ada itu yang pertama adalah di pusat perdagangan, yang kedua di kantor pemerintahan, ya, kemudian di depannya pasar swalayan di pasar, sekolah, tempat hiburan, hotel, penginapan, rumah sakit. Itu pasti namanya parkir tetap. Nah, kemudian yang kedua ada parkir tidak tetap. Misalnya di bioskop. Bioskop di sini bukan seperti di 21 gitu ya, tapi bioskop yang sifatnya seperti misbar nanti ya, klinis bubar itu ya. Ya. Terus tempat pertunjukan,
kemudian kegiatan olahraga dan rumah ibadah. Nah, jadi artinya gini, kalau parkir yang tetap ini, jadi kalau kita mendesain suatu tempat perdagangan, maka harus menyediakan tempat parkir, itu intinya. Jadi ini kalau di poin 1 sampai 8 itu mesti butuh ada tempat parkir. Kalau nggak ada tempat parkirnya keliru. Karena apa? Contohnya rumah sakit. Rumah sakit itu kan tempatnya orang untuk berobat, entah itu untuk berobat ataupun kita nengok saudara kita atau teman kita yang sakit, berarti kita mesti bawa kendaraan. Entah itu mobil, itu untuk motor. Nah, karena ada orang yang stay di situ, yang tinggal di situ, kita mau ada kegiatan yang pasti, ya, kegiatan pasti dan kontinu selalu ada, maka wajib disediakan tempat parkir. Lek kalau ada tempat parkir, maka rumah sakit itu salah. Yang desain rumah sakit itu yang salah. Ya, jadi ini termasuk parkir tetap. Kalau yang ini beda lagi. Kalau ini sifatnya insidental. Sifat insidental artinya apa? Kalau ada kegiatan, kalau nggak ada kegiatan nggak apa-apa. Misalnya nih, ono Arema main di mana Gajayana misalnya. Nah, itu sifatnya insidental. Arema kan nggak tiap hari main di situ. Jadi pas Arema main aja di situ harus menyediakan parkir. Ya, termasuk sholat tempat ibadah. Misalnya di masjid kalau hari Jumat gini, pasti disediakan tempat parkir yang lebih luas. Tapi kalau untuk yang di hari Jumatan, di hari Jumat yang tidak ada kegiatan Jumatan, mungkin dia tidak menyediakan tempat parkir yang luas. Jadi tempat parkir biasanya tetap disediakan, mungkin hanya 1-2 gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya insidental hanya tertentu saja, misalnya pas sholat Id atau pas sholat Jumat, itu namanya parkir yang bersifat sementara. Apa konsekuensinya kalau ada parkir tetap dan tidak tetap? Di pemerintah Kota Malang itu sudah ada perda, ya, dari SK Wali Kota, penentuan tarif. Kalau parkir yang ini, ya, untuk mobil tarifnya 3.000. Sekali parkir kita 3.000. Tapi kalau yang ini berdasarkan SK Wali Kota, Perwali, ya, sekali parkir mobil itu 5.000. Jadi tidak salah tukang parkir jika menarik parkir kalau ada kegiatan seperti 1, 2, 3 sampai nomor 4. Kemudian menarik tarif 5.000 misalnya mobil. Salah nggak Bu? Kamu saya mau nuntut. Ini yang salah. Karena ini sifatnya sementara. Maka boleh karena ada SK Perwali. Jadi ada perwalinya tentang tarif parkir. Ya. Kalau dulu ada namanya pasar minggu gitu ya. Sebelum pandemi itu ada pasar minggu. Nah, kalau motor itu tidak lagi 2.000, 1.000 ya dulu. Ya, sekarang 2.000, sekarang naik menjadi 3.000 itu boleh ya. Tidak salah mereka karena sifatnya insidental. Nah, kemudian ketentuannya ya. Ketentuan ruang parkir kalau tempat untuk parkir tetap nih. Jadi kalau kita merencanakan pusat perdagangan, kita lihat dari luas areanya. Jika luas areanya adalah ini 100 meter, berarti ini adalah 100 meter persegi, ya, per 100 meter persegi ya. Berarti kalau 10 sekitar 1.000 ya, 1.000 meter persegi itu maka kita harus menyediakan 59 satuan ruang parkir harus ada. 59 ini angka minimal, bukan maksimal ya, minimal segini. Perkantoran juga gitu. Perkantoran jika mempunyai karyawan 1.000, ya, di mana itu dibagi menjadi 2. Maksudnya itu gini, kantor itu hanya untuk administrasi, tidak ada pelayanan publik. Ya, kalau ada pelayanan publik itu berarti ada yang keluar masuk, misalnya seperti di block office gitu ya. Itu ada pelayanan publik. Nah, karyawannya berapa? 1.000. Maka kita wajib, seorang desain, ya, kamu seorang perencana, maka harus menyediakan ruang parkir adalah seperti block office itu sekitar 288 SRP. Satuan ruang parkir. Ya. Kalau satuan ruang parkir itu tanpa kondisi keterangan khusus, ya, mobil berapa, motor nggak ada, maka dianggap ini adalah untuk mobil. Ya. Kemudian kalau hanya administrasi saja tanpa pelayanan publik, maka hanya 235. Ini wajib. Pasar swalayan juga seperti itu, nanti kalian tinggal baca. Nah, untuk perguruan tinggi, contohnya di Politeknik. Di Politeknik itu dengan jumlah mahasiswa itu sekitar 12.000, ya,
12.000 ya di 3D4 ya, termasuk yang pasca kurang lebih 12.000. Maka Poltek wajib menyediakan ruang parkir adalah 240 satuan ruang parkir. Silakan nanti dianalisa. Ya, kalau kok nggak sesuai ya, silakan kamu buat untuk skripsi. Ya. Kemudian untuk hotel dan penginapan juga sama. Ya. Kalau hotel itu tinjauannya adalah dari jumlah kamar, jadi juga tarif di dolar ya. Kalau $100, di bawahnya $100, maka harus menyediakan 154. Ya. Kalau tarifnya lebih tinggi, maka juga jumlah ruang parkir yang disediakan juga harus semakin banyak. Nah, itu ada tabel-tabelnya. Sekali lagi ini ya angka minimal. Lebih boleh Bu, boleh kurang sih nggak oleh. Tapi yang terjadi saat ini di kita, banyak hotel-hotel muncul, hotel-hotel yang misalnya kelas melati gitu ya, atau bintang 1, ya, kelas melati itu kan bintang 1 ya, bintang 2, itu ruang parkirnya tidak seperti ketentuan dari perhubungan. Ya, makanya tahun ini peraturan cukup bagus tahun 96. Jadi kalau kita terapkan itu tidak ada lagi namanya parkir di pinggir embung, di pinggir jalan. Ada ketentuan seperti ini. Rumah sakit pun juga sama berdasarkan tempat tidur. Berapa jumlah tempat tidur? Ya. Saat ini kalau kalian lihat memang sudah zamannya ya banyak orang mendirikan rumah sakit swasta, ya. Tapi dia tidak menyediakan tempat parkir. Nah itu yang salah. Masuk sekolah, ya. Sekolah di sini sekolah perguruan tinggi. Jumlah siswanya berapa? Kalau kalian lihat di di TK, ya. TK itu rata-rata misalnya jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya katakanlah 200. 200 ini seperberapanya, Rek? Kalau 400 berarti kita 400 ini 10 5. Ini 60 80 ya. Kalau katakanlah jumlah siswanya adalah 300, maka harus menyediakan ruang parkir sekitar 6. Memenuhi enggak? Nah, dicek tuh. Nah, karena kalau tidak memenuhi, maka akan memberikan masalah. Parkirnya kemana? Kalau tidak kita sediakan, maka dia akan parkir di pinggir jalan. Ya. Nah, ini ketentuan minimal. Ya. Siswanya 3.000, harusnya 60. Ya. Coba kalian cek di MIN. Tahu ya, di Jalan Bandung. MIN itu siswanya berapa? Nah, kamu cek aja. Kelas 1 itu sekitar 300. Kelas ya, kalau satu kelas 30, dia punya kelas itu sekitar 13. 13 kali 3 berarti 390. Satu angkatan itu 390. 390 ping 6. Anggap aja 400. 400 kali 6 berarti 2.400. Ya. Jadi muridnya di situ sekitar 2.400. Nah, harusnya ada berapa ruang parkir yang tersedia. Jadi wajar kalau di Jalan Bandung, di depannya MIN, itu macet wajar. Karena mereka parkirnya itu rata-rata di pinggir jalan. Tidak punya ruang parkir. Silakan kalau mau buat skripsi, ini cukup menarik. Terutama di kawasan Jalan Bandung. Ya, kalian jumlah aja berapa siswanya dari TK, BA Restu, MIN, MTS, dan MAN. Siswanya itu lebih dari 10.000. 10.000 maka harus menyediakan sebenarnya sekitar berapa, Rek? 10.000, Rek. 10.000 itu harus menyediakan 200 ruang parkir. Di situ tidak ada ruang parkirnya, cuma berapa, semuanya di pinggir jalan. Kalau kita hitung tidak ada 100. Makanya cukup wajar kalau di kawasan Jalan Bandung itu kinerjanya cukup rendah. Apalagi kalau pas mereka pulang sekolah, mesti mandek jegrek. Nah, silakan. Ini cukup bagus di kawasan Jalan Bandung karena itu madrasah terpadu ya. Itu dibuat untuk analisa bagaimana solusinya. Ya. Oke. Ini saya hanya memberikan istilahnya pancingan aja kalau mau membuat judul skripsi, ya. Ini untuk bioskop, untuk pertandingan juga sama ada ketentuannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Bu, mau tanya. Silakan Mbak. Kan sekarang kan kayak ada parkiran yang kayak lift gitu ya Bu ya. Jadi parkiran bergerak. Nah, itu tuh untuk menghitung kebutuhannya itu apa sama ya Bu? Oke. Nah, kalau parkir kan kalau lift itu bedanya gini Mbak. Ada namanya kinerja ya, parkir itu akan kita hitung kinerjanya berapa. Jadi penggunaan lahannya
nanti ada namanya indeks parkir. Nanti berikutnya saya terangkan tentang indeks parkir. Nah, satu lahannya meskipun lift itu dalam 1 jam dia dipakai berapa kali? Kalau kita punya pakai lift, meskipun pakai lift, tapi kalau misalnya di indeks parkir itu angkanya di atasnya 1, maka tetap berarti artinya kebutuhan parkirnya masih kurang, gitu Mbak. Ya, jadi sebenarnya meskipun kita menggunakan lift atau hanya state yang tidak bergerak, parkirnya tidak bergerak, sebenarnya sama aja. Kita akan menghitung kapasitas. Ya, misalnya nih saya bangun hotel, kemudian di situ saya gunakan parkirnya saya sediakan pakai lift, parkirnya bergerak. Tapi kan dari parkir yang bergerak itu kan tetap ada namanya kapasitas. Meskipun lift tapi kamarnya banyak, parkirnya cuma 10, ya tetap akan memberikan problem. Problemnya di situ tidak akan tidak cukup parkirnya. Akibatnya apa? Mereka akan parkir di pinggir jalan. Jadi itu hanya istilahnya kayak model saja lah ya. Model ada yang itu tempatnya fix ya, nggak bergerak, ada yang bergerak, gitu aja Mbak Dev. Ya. Jadi istilahnya orang nggak perlu berak banyak, cuman masuk aja ke tempat parkir kan gitu aja ya kalau parkir yang bergerak. Ya. Memang sekarang di beberapa kota mulai tertarik dengan itu, tapi konsekuensinya pasti tarifnya kan lebih mahal Mbak. Ya. Iya Bu. Makanya salah satu cara untuk mengoptimalkan parkir ya, yaitu salah satunya adalah dengan tarif progresif Mbak. Supaya orang nggak cek gantian di parkir, lahannya kan tetap tuh, misalnya nih kayak di mall ya, dia sudah menyesuaikan semua, tapi pengunjungnya kan banyak ya. Apa yang terjadi? Supaya semuanya terlayani di dalam itu, tarifnya dibuat progresif. Jadi kalau 2 jam pertama misalnya 10.000 gitu ya, masuk jam ketiga menjadi 15.000, jam ke-4 jam berikutnya kamu sudah 20.000 misalnya. Orang pasti mikir Mbak, kalau parkirnya, aku lihat parkir suwe-suwe, aku tak suwe-suwe 100.000, parkir tok 100.000 misalnya gitu ya. Orang akan lebih cepat, sehingga apa? Pemanfaatan lahan parkir itu akan pergerakannya semakin cepat yang berganti. Nah, efeknya apa? Pendapatan kita akan naik. Gitu Mbak. Paham ya Mbak Dev ya? Paham. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Paham ya yang saya jelaskan ya. Jadi kalau mau buat, kemarin ada yang mau ngambil skripsi di depan min. Kalau saya jangan min aja. Rugi kalau kamu min. Karena apa? Yang memberikan kontribusi yang di Jalan Bandung itu tidak hanya min, tapi BRS itu semua. BRS itu min, MTS, dan MAN. Siswanya, jadi kalau mau ngambil di situ, ambil semua lahan di situ, yang mulai dari BRS itu sampai di MAN depan dan semuanya siswanya. Karena apa? Apalagi yang di BRS tuh. BRS itu masih murid tempat didik, tapi yang nganter itu kan banyak yang namanya anak TK, nggak bisa mau bawa mobil sendiri, nggak mungkin numpak Gojek. Berarti mak-mak yang ngeterno. Ya, dan ibu-ibu kalau sudah ngantar anaknya mesti jagong di situ. Dan dia akan bertahan lama. Anaknya sekolah, ibu-ibunya arisan di situ. Ya, mungkin kalian mamanya ada yang di situ, bisa lihat perilakunya. Anaknya sekolah ikut sekolah, tapi pulangnya nanti dia akan lama. Ditungguin anaknya sekolah, itu anak TK. Anak SD hampir kelas 1, kelas 2 hampir sama. Ya. Jadi silakan, kalau ini cukup bagus ya. Jadi kalau mau ngambil skripsi di Jalan Bandung, saran saya semuanya belum. Kalau yang semuanya insya Allah belum ada yang ngambil. Tapi kalau hanya parsial-parsial, min saja itu sudah banyak. Tapi kalau semuanya katanya dengan madrasah terpadu, belum ada. Ya silakan mau ngambil skripsi di situ. Kemudian perhitungan ini ya, namanya bukan SMP ya, jalan perkotaan atau di Simpang, itu bukan SRP ya. Oh ya, ada tugas ya yang kemarin saya di Simpang ya, di Simpang itu saya untuk kuisnya ya, aku lali mau saya terangkan deh. Untuk kuisnya itu sudah saya upload ya di Classroom, jadi kalian membuat video. Nah di situ bagaimana langkah-langkahnya
Jadi sudah saya bagi, kalian bisa lihat di Classroom itu untuk SIG 1 dan SIG 2 itu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 kan ada kelas ada 4 kelompok toh ya. Nah, SIG 1 dan SIG 2 kelompok 1, SIG 3, SIG 4, SIG 5. Jadi kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kalian buat video untuk tugas untuk skripsi, untuk kuisnya ya. Buat video bagaimana cara mengerjakan per per kolomnya. Jadi misalnya dari SIG 1 ada kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana mengisinya? Itu kalian buat video, usahakan teman-temannya ada wajahnya kelihatan. Nanti saya ambil nilainya dari situ ya. Tadi lupa saya menerangkan. Ya, waktu pengerjaannya pokoknya terakhir dikumpulkan 1 hari sebelum UAS. Nah, ya supaya pas UAS saya sudah bisa punya nilai. Ya. Itu terkait dengan kuis saya ya, sama tugas kuis dan tugas terakhir aja lah ya. Saya tidak memberikan kuis dan tugas ya lagi. Itu kuis dan tugasnya tolong dibuatkan yang bagus. Jadi supaya tidak terlalu berat, kalian boleh diupload aja di Classroom di YouTube, nanti linknya dimasukkan di Classroom ya. Oke, balik di sini. Kalau di ruas atau di simpang itu satuan mobil penumpang, satuannya kan SMP. Nah, tapi kalau di sini, kalau di parkir itu tidak SMP, tapi SRP, Satuan Ruang Parkir. Ya. Apa itu? Satuan Ruang Parkir adalah ukuran ruas efektif untuk meletakkan kendaraan. Di sini kendaraan penumpang dan seterusnya, termasuk ruang bebas dan sebagainya. Ya. SRP itu adalah untuk mobil penumpang. Jadi acuannya itu sebenarnya kalau tidak ada keterangan lebih lanjut, maka itu adalah untuk mobil penumpang. Contohnya ini. Berapa SRP yang disediakan? Bioskop misalnya ya. Bioskop itu kalau jumlah tempat duduknya 300, maka kita harus menyediakan SRP-nya 195. Kalau tanpa ada keterangan apapun, maka artinya di sini ada 195 satuan ruang parkir untuk mobil penumpang. Ya, kalau tidak ada keterangan. Tapi kalau ada keterangan ya, nah itu baru bisa kita detailkan. Tapi kalau nggak ada ya sudah pakai mobil penumpang. Ini acuannya dari peraturannya ini. Ya. Kemudian ini ya. Penentuan ruang parkir itu ya berdasarkan dari tipe jalan. Nanti kalian bisa lihat ya lebar dan seterusnya. Jadi kalau jalan arteri boleh nggak tempat parkir tidak diperbolehkan. Arteri primer tidak boleh. Arteri sekunder boleh ya. Kemudian kalau untuk kolektor dibatasi ya. Kalau lokal itu tidak diberi keterangan artinya diperbolehkan. Jadi kalau di jalan yang heritage itu apa namanya kayu tangan heritage itu adalah kolektor ya, termasuk jalan kolektor. Nah, arterinya kita itu adalah di Jalan Raden Intan Panji Suroso, itu jalan arteri ya. Tapi arterinya arteri sekunder di sana. Dibatasi boleh tapi dibatasi. Nah, kalau yang di sekalian heritage itu adalah jalan kolektor ya, boleh tapi dibatasi ya. Oke, ini ketentuan satuan ruang parkir. Nah, menghitung satuan ruang parkir itu ya, penentuannya ya, kalau ini berdasarkan golongan. Ada golongan 1, 2 dan 3. Golongan 1 itu untuk apa? Untuk pengguna karyawan ya, untuk karyawan di perkantoran, perdagangan, pemerintah. Artinya jenis bukaan pintunya adalah terbuka 55 cm. Artinya seperti ini. Ini kalau mobil terbuka 55 cm. Makanya kalau kita mendesain jalan itu ruang parkir, ini dilihat dulu tempatnya untuk apa. Oh, ini untuk di kantor, misalnya di sekolahan gitu ya. Nah, kalau sekolahan yang mana? Berarti maksudnya ini. Jadi pintu depan ya, pintu depan terbuka sampingnya itu ya, bisa dibuka ini, Rek. Jadi ini tidak boleh mepet. Areanya sampai di sini. Ini terbuka bebas. Itu jadi tambahan 55 cm. Nih. Kemudian kalau untuk pengunjung tempat olahraga, swalayan, bioskop, rumah sakit, itu bukanya sampai 75 cm. Untuk pintu depan atau belakang terbuka 75 cm, pintu depan. Ya, jadi pintunya ini, kalau untuk swalayan terbuka lebih lebar.
Kenapa? Karena orang dari Swalanya kan belanja. Ya, rumah sakit juga sama. Bawa bangkelan ya, bawa pakaian, bawa koper. Nah, ini dibuka lebih lebar 75 cm. Jadi harus tentukan dulu. Ini untuk golongan yang mana? Golongan 1, golongan 2, dan seterusnya. Kalau golongan 3 itu untuk orang cacat. Ya. Di mana orang cacat itu dia manuver untuk kursi roda. Itu beda lagi, ya. Maksudnya beda itu gimana? Satuan ruang parkir kota Anirek itu 2,3, lebarnya 2,3, panjangnya 5 meter. Kalau untuk golongan 2, gitu ya, itu lebarnya adalah 2,5. Satu SRP-nya, jadi lebarnya ini adalah 2,5. Artinya mobil itu pintunya bisa buka blak gitu, 75 cm. Itu 2,5. Panjangnya 5 meter. Sedangkan untuk golongan 3 untuk orang cacat ya, di mana dia akan membawa kursi roda, itu dibuka lebih lebar. Jadi kita harus menyediakan di lebarnya, lebar SRP itu adalah 3 meter kali 5 meter. Ya. Kemudian ini kalau untuk bus dan truk, jadi ada ketentuan untuk bus dan truk itu 3,4. Jadi kalau ada nggak ya gambar? Nah ini untuk truk itu seperti ini, ya, ini tetap terbuka. Jadi lebarnya kalau untuk truk, coba kita lihat di sini aja, itu 3,4 kali 12,5. Kalau untuk sepeda motor 0,75 dikalikan 2 meter. Jadi kalau kita pakai SRP gini, kalau kita mendesain parkir, hitungan berapa nih kapasitasnya. Kalau untuk sepeda motor, ya, berarti luasan itu dibagi dengan 0,75 kalikan 2. Berapa berarti? 2 kali 0,1,7, sekitar luasannya 1,25 ya, sekitar 1,25. Nah, berarti kita harus ada lebarnya sekitar 75 dan panjangnya 2 meter. Dengan kondisi seperti ini tidak ada namanya sepeda motor keberet. Jadi memang stangnya itu pas kalau di motor itu seperti ini. Nah, ini lebarnya 75, panjangnya 2 meter. Nah, jadi kalau seperti ini insya Allah motor itu tidak akan pepet-pepetan, tidak akan jadi keberet. Lecet keberet ya. Tidak ada yang lecet karena stangnya dalam posisi adalah lurus. Ya, 75. Nah, ini SRP untuk motor. Ya. Ini ada beberapa kebutuhan untuk di tempat ya, seperti ini untuk di area apa nih? Perdagangan, butuh sak ini ya. Oke. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini beberapa pola ya. Ini adalah beberapa pola parkir ya. Untuk ini misalnya untuk daerah jalan datar, maka boleh kita pakai parkirnya seperti ini, parkir paralel. Ya. Atau untuk daerah tanjakan, kalau tanjakan sebaiknya parkirnya adalah di sebelah kiri ya. Untuk daerah tanjakan tanpa arah roda depan kiri ya. Jadi agak dibelok titik kalau roda depannya supaya tidak melorot, tidak tergelincir ya, karena nanjak. Untuk daerah yang ini turunan seperti ini parkirnya. Jadi kalau tanjakan parkir di sebelah sini, kalau turunan parkirnya di sebelah sini. Ya, jangan kualik, tanjakan parkir yang gini, turunan yang gini kualik. Nah, ini adalah beberapa pola parkir. Nah, pola parkir ini juga berpengaruh pada kapasitas parkir, gitu ya. Nah, makanya ada beberapa pola parkir. Yang pertama adalah sudut 30 derajat. Ininya, sudutnya parkir di sini, ya. Nah, ini sekitar 30 derajat di sini. Nah, ya. Untuk golongan 1, butuhnya sini, lebarnya sak mini. Panjangnya ada C-nya yang berubah itu di sini. C-nya 3,4, D-nya adalah yang di mana? Ini lebarnya, ini D-nya adalah 4,7 dan seterusnya, ya.
Nih, jadi parkir kalau dengan sudut 30 seperti itu. Ya. Ada juga yang modelnya 45. Nanti berbeda adalah di nilai CDE. Ya. Untuk ininya tetap ya. Ya, ininya 2,3, 2,5 tetap ya. Hanya beda di panjang. Ya. 30 seperti ini. Kalau saya sudutnya 45, ini lebih pendek. Ya. Nih, jadi ada beberapa sudut, ada 30, ada 45 dan ada 60, juga terakhir adalah 90, ya. Nih. Ya, ini. Jadi kalau kita mendesain kapasitas tempat parkir harus mempertimbangkan manuver. Jadi kalau kendaraan itu mau masuk maupun keluar, kira-kira susah apa enggak bermanuver. Ya. Kemudian ada beberapa sudut yang menjadi pilihan, bisa 30, 45, 60 atau 90. Ya. Apakah mesti seperti ini, Bu? Boleh kok dikombinasi, ya. Ada yang paralel yang seperti baterai gitu ya, gini, atau pilihan juga seperti sudut 30, 45, 60 maupun 90. Ini semuanya pada waktu kita memilih itu biasanya berdasarkan lahannya, bagaimana kondisi luasnya dan kapasitas yang diinginkan. Makanya kalau anak-anak biasanya mengambil skripsi itu tak suruh optimasi. Dioptimasi, kamu punya lahan berapa lebarnya, luasannya berapa, baru kita optimasi parkirnya yang bagus berapa, supaya menghasilkan kapasitas yang optimal. Kalau kapasitasnya itu bisa optimal, maka kita bisa mendapatkan pendapatan yang maksimal. Gitu ya. Nah, nih. Kalau sudut ini beberapa kelemahan ya. Kalau ini lebih enak, Rek ya. Kalau saya menggunakan sudut 30 itu kalau mau masuk gampang. Keluarnya juga gampang. Cuman ini saya butuh area itu, ini kapasitasnya jadi kecil kalau saya pakai yang seperti ini. Ya, kalau sudut seperti ini kapasitasnya menjadi lebih sedikit dibandingkan yang seperti ini. Ya, dibandingkan coba kamu perhatikan. Sudut 30 dengan lebar seperti itu dan ini seperti, tapi dia bisa menerima jumlah kendaraan yang parkir lebih banyak dibandingkan yang 30. Ya, tapi bagi pengguna driver itu kalau parkir ini lebih susah dibandingkan 30. Begitu juga sudut 60, kapasitas yang dihasilkan lebih banyak, tapi lebih susah kita waktu memarkirkan. Ya, lebih susah lagi kalau parkirnya 90 bisa dapat kapasitas yang lebih besar. Tapi pada waktu dia mau parkir ke sini itu perlu hati-hatilah, perlu ekstra keahlian ya dibandingkan yang hanya 30 tinggal masuk saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau untuk menghasilkan mana Bu yang lebih bagus, saya tidak mengatakan oh yang bagus 30, yang bagus 40, tidak seperti itu. Karena itu harus dilihat dari hasil optimasi. Ya, kalian sudah dapat SPK kan? Sistem pendukung keputusan. Nah, di situ ada metode simplex ya. Nah, dari metode simplex itu kalian nanti bisa plotting tuh. Hasilnya berapa, kapasitasnya berapa. Jadi setelah diiterasi ketemu kapasitasnya berapa, di plotting tuh, di plotting di lahan. Nah, di plotting di lahan, setelah itu kira-kira yang di pojok ini bisa enggak? Nah, kalau nggak bisa, makanya kalau di Matos itu ada yang bentuknya paralel yang di ujung-ujung. Karena dia mau mengoptimalkan kapasitas. Atau yang jelas itu di MUG juga seperti itu. Ada yang di pinggir itu bentuknya paralel. Karena kalau nggak dimanfaatkan di pinggirnya itu bisa mengurangi pendapatan. Semuanya itu menentukan, sekali lagi menentukan sudut itu diperoleh dari hasil optimasi. Ya, itu tidak bisa menyatakan rek yang bagus 90, tidak bisa seperti itu. Jadi harus dilakukan proses optimasi dulu. Oke. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan kalau kita mendesain tempat parkir. Yang pertama adalah di dekatnya zebra cross. Tidak boleh. Jadi 6 meter di sekitar zebra cross itu tidak boleh ada tempat parkir. Yang kedua dari tikungan. Ya. Kenapa di sini tidak boleh? Karena kalau di sini kan ada pejalan kaki, Rek ya. Kalau zebra cross kan tempatnya orang nyebrang tuh. Nah, kalau di sini banyak orang nyebrang, terus mau tutupi banyak orang parkir, kendaraan parkir di sini, terus kan tidak kelihatan orang parkir, orang mau nyebrang. Ya, di sini dia ada kendaraan parkir di sebelah sini. Ini ono kendaraan parkir. Ada yang mau nyebrang. Raketok, ini yang cukup berbahaya. Bisa meningkatkan angka kecelakaan.
Ya. Kemudian yang kedua, larangan parkir itu adalah di tikungan 25 meter, 25 meter dari tikungan. Ya. Tidak boleh, kenapa? Ya, karena kalau ini ada parkir, makanya kalau di simpang itu sangat berpengaruh pada kinerja. Kalau di tikungan ya, di approach itu banyak parkir, maka nilai hambatan samping di situ akan tinggi. Ya, kalau di sini misalnya ada kendaraan parkir nih banyak, otomatis kita kan nggak lihat tuh pas ke sini ya, mau belok ke sini, banyak ono kendaraan, ada orang nyebrang nggak kelihatan, itu cukup riskan ya untuk angka kecelakaan lalu lintas. Jadi tidak boleh kita mendesain parkir itu di tikungan 25 meter ya. Kemudian di jembatan juga gitu. Jadi di jembatan sebelum dan setelahnya itu nggak boleh, 50 meter nggak boleh ada parkir. Kemudian di rel kereta api itu juga nggak boleh, 100 meter sebelum dan sesudah rel itu nggak boleh. Coba kamu cek tuh di kita ya, di sekitar kita aja ya, banyak kan orang ada parkir ini rel kereta api nggak 100 meter, mungkin 50 meter di sini sudah banyak parkir. Nah ya, itu sudah menyalahi juga, karena perlintasan kereta api itu juga riskan terhadap angka kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian yang dilarang lagi adalah di ini, perhatikan dilarang ya, diperhatikan juga katanya dengan larangan parkir ini di perapatan ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di pintu masuk dan keluar dari akses menuju dan keluar dari suatu gedung 6 meter Rek. 6 meter di situ tidak boleh ada parkir ya. Jadi kayak di Poltek itu ya, ada akses dari pintu depan yang pintu selatan dekatnya Pamdal ya, atau di ATM 6 meter di situ tidak boleh ada parkir ya. Ini sekali lagi kaitannya dengan angka kecelakaan ya, tidak boleh ya seperti ini. Banyak sekali kalau kamu meninjau seperti ini, gedung di Malang itu banyak posisinya di bawahnya 6 meter, ada yang mepet banget dengan pintunya, itu sudah ada parkir ya. Silakan dicek, ini cukup menarik kalau kalian untuk analisa kaitannya dengan ini saja di Kota Malang. Kota Malang yang kamu evaluasi, belum ada yang ngambil Bu Gurungono untuk skripsi ya. Saya belum pernah nguji, dan kebetulan saya baru tahun ini kan tidak jadi evaluator ya, tahun 2002 ini nggak jadi evaluator. Jadi saya ingat saya kalau di 4 insya Allah kalau yang teknik lalu lintas saya insya Allah ya, saya apa saja yang pernah diambil mahasiswa saya paham ya, saya masih ingat gitu ya. Jadi kalau yang kalian meninjau tentang akses sepanjang di Kota Malang, benar berapa persen sih yang merencanakan tempat parkir di bawahnya 6 meter? Kamu lihat pasti akan banyak ya. Ya, efeknya apa itu yang kamu akan cari nanti ya. Kemudian terkait hidran ya, yang berikutnya adalah hidran ya. Hidran ini juga 6 meter ya. Nih, jadi posisi dari hidran itu adalah 6 meter sebelum dan sesudah hidran tidak boleh ada parkir ya. Harapannya apa? Supaya kalau ada kondisi khusus yang dimana kita mau, misalnya ada kebakaran, di mana mobil pemadam kebakaran mau mengambil air, itu tidak terkendala. Nah, di Malang saya pernah lihat, alhamdulillah moga-moga tidak pernah mengalami ya. Saya pernah lihat ada di salah satu ruas jalan itu PMK mau ngambil air di hidran, nggak bisa karena di situ ada kendaraan parkir, muter lagi, kemudian sampai 2 kali muter. Padahal kalau muter di perkotaan itu kan rutenya lumayan, belum lagi macetnya ya. Nah, dampaknya apa? Kita pasti yang kebakaran itu Rek, semakin banyak yang area yang kebakar itu kan semakin banyak. Nah, makanya istilahnya memang aturan ini sudah benar. Jadi 6 meter itu enggak boleh ada parkir di hidran. Cek di Malang. Ya. Saya dulu pernah itu ngecek gitu ya. Tapi silakan saat ini enggak ya. Tadi tidak buat penelitian saya, waktu itu hanya sekedar pengen tahu aja, membuktikan. Ini sudah diterapkan enggak gitu ya di Kota Malang. Tapi saya lihat ada ruas daerah
ruas jalan yang memang benar diterapkan, tapi ada juga yang tidak diterapkan. Malah yang parah, kalau tanya, lo ini kan hidran, lo saya nggak ngerti ya Mbak, lagi hidran, tiga apa ya Mbak hidran, ada yang seperti itu. Jadi, karena ini hidran harusnya nggak boleh ada parkir, saya bilang itu. Ada hidran harusnya 6 meter tuh Pak. Ini tiga apa Mbak? Dan nanti kalau ada PMK, kan nggak tiap hari ada kecelakaan, apa namanya, kebakaran, misalnya ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh parkir adalah di area yang menimbulkan kemacetan. Di daerah tertentu tidak boleh, yang menimbulkan kemacetan dan menimbulkan bahaya, tidak boleh ada parkir. Makanya ada rambu ya. Kalau seperti ini bagaimana? Dipertegas lagi dengan rambu. Boleh ya seperti ini gitu ya. Boleh nggak Bu di bawah ini saya kasih rambu? Dilarang parkir, boleh. Ya, atau di daerah rawan kecelakaan ya, atau di daerah kemacetan ini kalau tak kasih parkir nanti hambatan sampingnya tinggi, maka kapasitas akan turun. Nah, itu boleh kita berikan rambu dilarang parkir. Ya. Oke. Kemudian kalau untuk pintu masuk dan keluar ya, ini terkait dengan merencanakan pintu masuk dan keluar seperti ini. Ya. Ini biasanya kalau anak-anak kalau mengambil skripsi kayaknya untuk biasanya di pasar gitu ya. Yang bagus bagaimana Bu untuk pintu masuk dan keluar? Nah, kalian boleh pakai ini. Ya. Diletakkan sejauh mungkin dari simpang. Ya. Jadi kalian cek silakan di Mall Batu. Itu Panuk Simpang Lurek. Ya. Kemudian diletak jalan keluar masuk dibuat tempat sedemikian rupa sehingga kemungkinan terjadi konflik ya, menghindari konflik dengan pejalan kaki. Yang kedua, jarak pandang tidak terganggu ya. Dan secara teoritis dapat dikatakan lebar jalan masuk dan keluar sebaiknya ditentukan berdasarkan analisis kapasitas. Ya. Ini adalah untuk pintu masuk dan keluar boleh kita pisahkan. Boleh juga misalnya digabung, iya. Begitu. Iya. Ya. Ini adalah pintu masuk, jadi diperbolehkan kita gabung pintu masuknya. Boleh juga dipisah. Ya. Nih, ada beberapa ketentuan pintu masuk dan keluar. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nggak ada ya, nanti silakan dibaca. Nah, sekarang ya. Jadi yang kita bahas berikutnya adalah tentang karakteristik. Kalau di ruas jalan perkotaan, kemudian di simpang ada kinerja. Nah, kalau parkir namanya bukan kinerja, tapi karakteristik. Ya, itu karakteristik parkir. Apa saja karakteristik parkir? Yang pertama adalah akumulasi parkir. Jumlah kendaraan yang parkir di suatu tempat itu aja. Jadi cara menghitungnya kendaraan yang parkir dikurangi dengan kendaraan keluar dan ditambah dengan kendaraan yang sudah ada pada waktu kita pengamatan sudah ada yang di situ. Itu namanya akumulasi. Kemudian yang kedua, jadi karakter yang pertama akumulasi, yang kedua adalah durasi. Durasi itu lamanya parkir. Ya, waktu masuk dikurangi dengan waktu keluar. Berapa lama? Nah, ini yang jadi menentukan kalau orang meningkatkan pendapatan dilihat tuh. Kalau yang parkir lama, kalau parkirnya tak pakai fix kayak di Matos gitu, rata-rata mereka jalan-jalan sampai 4 jam. Tarifnya cuma 6.000 misalnya. Pendapatan saya berapa? Nah, itu akhirnya muncul pendapatan supaya optimal. Dibuatlah progresif. Nah, menentukan progresif itu dari sini biasanya, durasi. Ya. Kemudian turnover, tingkat penggunaan. Ya. Bagaimana tingkat penggunaannya? Nah, ini di sini. Ya. Turnover sama dengan kendaraan. Ya. Penggunaan dibagi dengan peta. Kendaraan yang parkir per periode mulai jam 7 sampai jam 19 misalnya dibagi dengan peta yang tersedia. Berapa turnovernya? Gitu ya. Kemudian indeks. Indeks parkir itu ukuran penggunaan ruang parkir. Tapi yang tadi saya sampaikan, kalau indeksnya itu di atas 1, ya, maka menyatakan kalau di situ parkirnya sudah istilahnya sudah penuh gitu ya. Sudah kapasitas 100, yang parkir indeksnya misalnya 1,5, berarti penggunaan satu lahan, satu kotak lahan parkir itu digunakan untuk 1,5. Nah, itu yang kadang-kadang kalau misalnya menyebabkan orang akhirnya banyak parkir liar ya, karena ini misalnya kayak di Matos saja.
dia indeks parkirnya sudah di atas 1 ya. Kalau hari Sabtu dan Minggu indeks parkir itu bisanya 1,2. Jadi yang mau pakai di situ sudah 1,2, lebih dari 1%. Nah, akibatnya apa? Mulai orang memikirkan parkir di tempat lain ya. Nah, itu adalah jadi ukurannya di indeks di sini. Rata-rata durasi ya berarti kita pakai rata-rata ya, ini untuk menentukan tarif tadi. Nah, kemudian untuk mendapatkan data parkir, cara pengambilan data parkir itu ada 3 cara ya. Yang pertama dengan code-on-count, yaitu perhitungan di pos-pos parkir, misalnya di tempat masuk dan di di pintu masuk dan pintu keluar. Contohnya di sini, ini adalah salah satu contoh mana ya? Oh yang di sini. Code-on-count. Jadi di tempat masuk, di pintu masuk dan pintu keluar, kita catat berapa jumlah kendaraan yang masuk dan berapa kendaraan yang keluar. Nah, kemudian kalau wawancara, kita langsung tanya sama pengemudinya, drivernya. Ya, itu namanya interview. Biasanya kalau interview itu kaitannya dengan fasilitas, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan patrol, ya. Patrol survei itu kita keliling. Jadi maksudnya itu gini, kalau patrol survei. Yang dimaksud dengan patrol survei itu seperti ini, Rek. Ya. Misalnya nih, ada lahan ini seperti kalau ini memungkinkannya adalah di parkir off street. Kalau di sini adalah untuk yang on street. Bukan berarti yang off nggak bisa ya, bisa. Cuman lebih tepat kalau yang di sini, kalau menggunakan patrol. Ya, kalau off street sebaiknya menggunakan code-on-count. Yang saya terangkan, ini, di sini aja deh, saya tak menerangkannya sebentar. Bedanya code-on-count dan patrol. Kalau code-on-count itu gini, ini misalnya nih tempat parkirnya, ya. Ini ada pintu masuk dan sini ada pintu keluar. Ini masuk, ini keluar. Jadi kendaraan yang di sini dicatat, ini ada surveyor. Surveyor cuma mencatat di sini. Yang dicatat apa? Plat nomornya, dia masuk jam berapa. Sudah itu aja yang dicatat. Yang di sini mencatat kendaraan nomor berapa, keluar nomor masuknya nomornya berapa, N1 berapa gitu ya. Itu jam berapa. Perkara dia nanti parkir di mana sini nggak jadi urusan. Terserah mau parkir di mana. Yang penting saya tahu berapa kendaraan yang masuk dan berapa kendaraan yang keluar dan berapa lama. Untuk durasinya, untuk indeksnya Bu, kamu bisa menghitung kapasitasnya ini. Kapasitas dibagi dengan kendaraan yang parkir, sudah ketemu indeks. Ya, ini untuk code-on-count. Jadi cuman ada mungkin 2 surveyor cukup ya. Satu untuk mencatat yang masuk, ini yang keluar, itu code-on-count. Tapi kalau yang patrol, contohnya di jalan pasar besar. Di sini ada parkir nih, ya. Maka namanya patrol. Patrol itu kan keliling, Rek, ya. Jadi saya tentukan misalnya mulai jam 7. Ya. Saya mulai start di sini, saya jalan-jalan. Jam 7 sampai jam 7 atau sampai setengah 8 gitu ya. Saya keliling di sini, saya catat plot nomor kendaraannya. Sampai di sini setengah 8 misalnya. Pokoknya misalnya jam 7, saya sampai di sini Bu, jalan-jalan di sini mulai jam 7 sampai di tempat dari A ke tempat B, sampai di B ternyata saya jam 7:04. Bagaimana Bu? Kamu berhenti dulu di sini. Kemudian jam 7:30 kamu berangkat lagi ke sini. Kamu catat plat nomor kendaraan. Nah, ya. Jadi itu mulai jam 7, jadi jam 7:30. Kemudian di sini, jadi balik kan 30 menit lagi ya, berarti jam 8. Jam 7:30 ya, jam 8 di sini. Nah, di sini balik lagi, patrol lagi ke sini. Sampai jam terakhir parkir. Itu patrol. Ya. Contoh yang menggunakan patrol itu seperti itu. Ya, makanya kalau yang patrol itu lebih pas kalau diterapkan di parkir on street. Ya, kalau off street sebaiknya menggunakan code-on-count. Nah, kalau direct interview itu yaitu wawancara langsung. Jadi kamu tanya sama kaitannya dengan fasilitas, kaitannya dengan tarif, itu boleh dengan
langsung menggunakan interview. Nah, ini formulir surveinya seperti ini. Ini kalau menggunakan yang pertama itu untuk yang Cordoncon ya. Jadi formulir yang pertama ini untuk yang ini untuk yang Cordoncon. Kalau ini survei untuk yang patrol. Ya, jadi yang dicatat ada berapa apa saja nomor kendaraannya, plat nomor kendaraan, jam masuk. Ini keluar, kemudian ya otomatis kalau jam keluar kan ini masuk jam sekian, keluar jam sekian, maka bisa dihitung berapa lama dia parkir. Ya, oke. Untuk yang di sini juga sama, tapi kalau di sini tuh jam 8 sampai jam 15. Tadi kalau saya kan jam 7 sampai 7.30 gitu ya. Tulis, oh ini ada satu. Ini artinya apa? Kendaraan plat nomor BA1547AE ini ada sampai di jam ini. Jadi berapa lama dia parkir? Sekitar 45 menit. Nah, misalnya di kedua, ini, nggak ada lagi. Dia di jam segini, jam 8.45 sampai jam 8 berapa, ini nggak ada. Berarti kendaraan Y parkirnya hanya 45 menit. Seperti itu. Ya, jadi kalau ini lumayan capek, parkirnya keliling terus. Nah, itu untuk parkir silakan kalau ada pertanyaan. Saya tidak memberikan tugas untuk ini, tugasnya cukup satu aja, yang untuk simpang aja, ya. Waktunya pokoknya 1 hari sebelum maksimal ya, 1 hari sebelum UAS sudah dikumpulkan. Kalau pas UAS kalian ngumpulkan sudah tak kurangi 5. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, itu materi saya tentang parkir. Monggo. Nggak ada? Masih adakah orangnya? Materi parkir ini cukup menarik kalau untuk diambil untuk skripsi, karena memang banyak sekali problem parkir ya. Dan ada beberapa kebijakan terkait parkir di pemerintah daerah. Ya, silakan kalian kalau mau ngambil skripsi di tempat daerah masing-masing ya monggo, di Malang ya monggo, banyak sekali terbuka. Ya, saya kira cukup untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Saya berikan materi ya, tambahan materi saya tentang rambut dan marka. Ya, jangan lupa untuk tugasnya ya, bagi yang belum silakan dikumpulkan. Ya, masih saya kasih kesempatan. Nanti saya koreksi ya. Saya akan berikan saya cek ya. Kalau salah hitungan nanti saya beri kesempatan untuk memperbaiki. Pokoknya saat durungi UAS sudah clear semuanya. Ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Selamat beraktivitas ya, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk absen nggak ada perubahan lagi ya untuk absennya ya. Sama-sama. Permisi Bu, ada surat di grup untuk M. Ali Kamil, katanya booster vaksin ketiga Bu. Amerika, sebentar saya tak baca. Oh, Ali Kamil ya? Iya Bu. Oh iya. Okay. Terima kasih Bu. Yuk. Wis. Nggak ada lagi ya tambahan ya untuk absen Ali Kamil izin ya. Untuk Fata nggak ada ya. Oke, saya kira cukup. Saya tutup Zoom saya ya. Oke.